Jemaat yang terkasih, kita sebelum beraktivitas di pagi hari ini, kita akan bersaat teduh, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, memungkinkan kami ada lagi di pagi hari ini, dan kami akan beraktivitas. Oleh karena itu, sebelumnya kami mau duduk diam untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tolonglah kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak saja mendengar Tuhan berbicara, tetapi kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Terpujilah nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 107 ayat yang pertama dan kedua menjadi pembacaan dan perenungan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita boleh mengangkat pujian syukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun di pagi hari ini dengan selamat. Dan oleh karena itu saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menikmati tarikan nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita menarik nafas dari hidung dan kita keluarkan dari mulut. Kita tarik lagi nafas dari hidung dan kita keluarkan melalui mulut. Dan saudara, ini adalah pemberian Tuhan. Nafas ini adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Kenapa? Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya, apapun situasinya? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Mazmur 107 ayat yang pertama. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur menghimbau umat Tuhan untuk bersyukur karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik bagi umatnya. Walaupun di tengah-tengah kebaikan Tuhan, di tengah-tengah kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka, terkadang umat lupa sama Tuhan. Terkadang umat tidak setia kepada Tuhan. bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka.
bahwa Tuhan terus pelihara mereka. Justru mereka tidak setia dan mereka menyembah kepada dewa-dewa. Tapi yang luar biasa saudara, kasih setia Tuhan selalu hadir dan menyertai mereka. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu mengasihi mereka. Dan alasan yang kedua, bersyukur adalah menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki untuk selalu bersyukur. Rasul Paulus menghimbau orang-orang jemaat di Tesalonika supaya bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa saudara? Karena Tuhan sungguh mengasihi umatnya. Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Sehingga dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia sudah membebaskan kita dari cengkeraman, dosa, dan kematian kekal. Kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu patut kita berterima kasih. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baik-baik saja, kalau keadaan kita tidak ada masalah, maka sungguh sangat mudah kita bisa bersyukur. Tapi bagaimana kalau keadaan sebaliknya? Tidak nyaman, ada masalah, ada persoalan. Apa kita bisa bersyukur? Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah, sulit untuk kita lakukan. Orang bisa mengatakan mengucap syukur, tapi kalau dia ada dalam persoalan yang berat, maka tidak mudah orang mengucap syukur. Bapak Ibu, ada kesaksian, pengalaman iman kami. Bulan Desember, akhir bulan Desember, kami sekeluarga diberi ujian yang luar biasa oleh Tuhan. Kami harus menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet di Kemayoran. Dan saya harus menjalani perawatan khusus. Tidak mudah saudara untuk kita bisa menerima ini. Tidak mudah untuk kita bisa menerima ujian yang berat ini. Tapi satu hal yang saya minta dari Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menerima dan menjalaninya. Dan puji Tuhan saudara, benar-benar kami merasakan itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga. Sehingga kami dapat saling mensupport, kami saling mendoakan, dan puji Tuhan, kita bisa menghadapi dan menjalaninya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab mengajarkan kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena ternyata mengucap syukur itu punya manfaat yang luar biasa. Bersyukur bukan saja pada saat kita senang, tapi juga dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Saudara, ternyata untuk menghadapi persoalan apapun termasuk COVID-19, kita harus berpikir yang positif, kita harus semangat. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu memberi kontribusi yang besar untuk menerima kesembuhan. Saudara, mulai dari hari ini kita belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kita belajar untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena bersyukur memberi manfaat yang sangat besar. Bahkan kita bersyukur karena Tuhan itu baik.
Dan kita bersyukur karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat mendengar, kami menyimpannya di dalam hati, dan kami melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.